Stop pakai pakaian bekas kalau kamu nggak mau ketempelan trauma dari orang lain. Percaya nggak percaya, kita akan meninggalkan energi kita di barang yang kita gunakan. Apalagi kalau misalnya digunakan setiap hari. Kalau kita dapat energi bagus sih nggak apa-apa ya, aman-aman aja. Tapi masalahnya, gimana kalau kita pakai pakaian bekas yang meninggalkan jejak energi yang kurang baik? Sobat Jiwa, baju yang kita pakai ini bukan cuman jahitan benang dan juga kain. Baju adalah barang pribadi yang sering kita gunakan yang menyerap frekuensi kita. Semua barang kesayangan kita yang sering kita gunakan ikut menyerap frekuensi yang kita pancarkan. Mau itu frekuensi kebahagiaan, frekuensi syukur, bahkan trauma yang sering kita rasakan. Semua jejak energi yang tertinggal pada satu barang itu sering disebut sebagai residu energi. Ini yang bikin kita perlu untuk berhati-hati Sobat Jiwa dalam hal mengadopsi barang bekas dari orang lain. Apalagi sekarang tren banget ya, yang namanya thrifting, hunting baju bekas. Kalau misalnya di Bandung ada namanya Cimol, yang ada di Pasar Gede Bage. Ingat Sobat Jiwa, bisa jadi baju hasil thrifting kamu dimiliki pemilik sebelumnya yang punya trauma, punya kemarahan, atau kesedihan yang mendalam. Dan energi itu tidak akan hilang gitu aja dengan dicuci biasa atau disemprot dengan parfum. Dan yang lebih ngerinya lagi, kita nggak tahu itu baju bekas siapa. Terus yang perlu kita perhatikan lagi adalah ketika kita menerima pemberian dari orang lain. Ini yang sering banget kita sepelekan karena ngerasa, ini kan dikasih teman sendiri. Nah, tapi ingat Sobat Jiwa, baju pemberian itu punya tali energi yang kuat. Kalau si pemberi ngasihnya sambil punya rasa sombong atau rasa ria gitu ya, atau dia kasihnya itu nggak ikhlas dalam hati, baju itu akan membawa beban energi yang sangat berat. Pas kamu pakai baju itu, maka terjadilah yang namanya energi clash. Vibrasi kamu yang tadinya tenang, tiba-tiba harus gontok-gontokan sama energi asing yang frekuensinya berbeda. Jadi Sobat Jiwa, ayo kita mulai lebih peka. Ingat kalau misalnya kamu pakai baju bekas orang lain, kamu sebenarnya sedang menyerap frekuensi dan sisaan energi yang menempel di baju itu. Kamu nggak cuma memindahkan kain ke lemari, tapi juga memindahkan frekuensi emosi orang lain ke dalam ruang hidup kamu sendiri. Nah, terus muncul pertanyaan nih. Kalau misalnya ada yang ngasih, masa ditolak? Kan nggak enak juga, gitu kan? Nah, ini menarik sebenarnya. Kita bahas di chapter berikutnya. Sebelum lanjut, tunggu dulu. Buat kamu yang masih suka merasa stuck, terlalu sering mencari kedamaian dan validasi di luar diri, dan pengen untuk coba meningkatkan kesadaran untuk langkah hidup yang lebih bermakna, kamu wajib untuk cek yang satu ini. Saya mengundang Sobat Jiwa semua untuk menjadi bagian dari YouTube Membership Langkah Jiwa dan juga mengikuti program transformasi diri yang saya kerjakan dengan penuh sukacita dan juga dengan energi cinta, yaitu Langkah Bersama. Langkah ini adalah kunci untuk membuka keberlimpahan sejati yang sudah ada di dalam diri kamu semua, Sobat Jiwa. Kita akan mempraktikkan 3 pilar penting dari mengelola luka masa lalu menjadi sumber kekuatan hingga hidup dengan intuisi tajam dan juga selaras dengan alam semesta. Kamu juga akan mendapatkan tambahan konten eksklusif dan juga tuntunan audio meditasi baru setiap bulannya. Ini bukan cuma teori, tapi juga panduan realistis untuk mentransformasi kesulitan hidup menjadi pertumbuhan. Ayo mulai langkah perjalananmu, kita bertransformasi secara bersama-sama. Saya tunggu kamu di YouTube Membership Langkah Jiwa. Klik link yang ada di kolom deskripsi dan juga klik tombol gabung di channel ini sekarang. Sobat Jiwa, kalau masalah thrifting atau berburu baju bekas, mungkin bisa lebih kita kontrol ya. Yang nggak enak itu situasinya adalah kalau misalnya udah dikasih sama orang. Nggak enak kan nolak pemberian orang? Apalagi kalau misalnya itu adalah orang terdekat, kayak keluarga atau misalnya sahabat. Bisa jadi mereka itu ngasih karena sayang. Tapi bisa juga ada sisa-sisa perasaan sombong yang tadi. Nah, misalnya kan suka ada yang ngasih ya, ini baju buat kamu, itu belinya di luar negeri. Ini baju buat kamu, itu branded loh. Nah, itu kan berarti ada satu perasaan sombong di situ. Atau mungkin mereka lagi di fase hidup yang sangat toksik dan juga dalam keadaan merasa sedih banget. Nah, energi itu ikut dalam tanda kutip terbungkus rapi di barang yang kamu terima. Terus gimana dong kalau misalnya ada yang ngasih, masa ditolak? Kan gitu ya. Nggak enak juga kan kalau misalnya nolak pemberian dari orang lain. Tenang Sobat Jiwa, ada tipsnya supaya kita bisa merasa win-win dengan barang yang dikasih itu. Hubungan kamu dengan pemberi hadiah terjaga, kamu juga masih tetap bisa menjaga vibrasi kamu sendiri. Tips pertama, pakai radar intuisi kamu. Pas pertama kali tangan kamu menyentuh baju itu, coba sebentar pejamkan mata. Kalau hati kamu ngerasa aneh, berat, atau ada rasa nolak yang nggak bisa dijelasin, itu merupakan alarm dari alam semesta. Yang kedua, kasih energi positif dengan memancarkan rasa syukur. Karena ini penting banget ya. Secara mental atau sambil dibisikkan pelan-pelan,
kamu bisa bilang, terima kasih atas niat baiknya, saya terima hadiahnya, tapi saya putuskan segala ikatan energi negatif yang menempel di baju ini. Sekarang, baju ini bersih dan selaras dengan energiku. Dirasakan hal seperti itu sambil diucapkan, maka perasaan itulah yang nanti akan ditangkap oleh si alam semesta yang akan diberikan kepada baju tersebut. Dan yang terakhir, karantina dulu sebelum melakukan ritual pembersihan dan dicampur dengan baju kamu yang lain yang ada di lemari. Kamu bisa simpan di ruang yang lebih terbuka. Satu hal yang perlu diingat Sobat Jiwa, menerima pemberian itu soal etika. Tapi menjaga vibrasi diri itu adalah soal prinsip. Jangan sampai niat baik orang lain justru jadi beban buat langkah dan pertumbuhan jiwa kamu sendiri. Muncul lagi satu pertanyaan. Gimana caranya melakukan ritual pembersihan untuk barang-barang pemberian itu? Oke, kita bahas di chapter berikutnya. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di video yang satu ini. Sobat Jiwa, setelah kita paham soal jejak energi tadi, sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalnya udah terlanjur sayang banget sama bajunya? Ini ya Sobat Jiwa, di dunia energi selalu ada cara untuk menyucikan kembali. Tapi kamu harus ingat satu prinsip ini. Memasukkan barang bekas ke rumah tanpa dibersihkan secara energi, itu sama ibaratnya kamu ngebiarin orang asing masuk dan tidur ke kamar kamu tanpa izin. Rasanya pasti nggak nyaman kan? Sama halnya kayak kamar juga. Lemari itu adalah tempat yang sakral untuk baju kamu. Lemari itu ibaratnya kamar buat baju-baju kamu sendiri. Jadi sebelum masukin baju itu ke dalam lemari, ada baiknya kamu melakukan ritual-ritual ini. Pertama, nyucinya dengan air garam. Garam krosok atau garam laut itu punya kemampuan alami untuk meluruhkan muatan negatif dari si baju tadi. Coba rendam baju kamu itu pakai air garam sebentar aja sebelum dicuci pakai deterjen. Dan pada saat kamu menyuci, kamu bisa niatkan dalam hati atau berikan doa yang baik sesuai dengan agama dan kepercayaanmu. Kedua, pinjam kekuatan semesta. Jemur baju kamu di bawah sinar matahari langsung. Sinar matahari itu sumber energi murni yang paling kuat untuk meningkatkan vibrasi dari benda itu. Makanya kalau misalnya kita jemuran setiap pagi 5 menit aja, itu rasanya beda kan? Nah, sama juga halnya dengan benda yang memiliki muatan energi. Proses ini sebenarnya bukan cuma soal kebersihan fisik, tapi juga bentuk kasih sayangmu terhadap dirimu sendiri. Kamu lagi bilang ke diri sendiri, kalau kamu hanya mengizinkan energi yang bersih dan penuh cinta aja yang boleh menyentuh kulitmu. Sobat Jiwa, pakaian adalah kulit kedua yang membungkus tubuh kita. Apa yang kita kenakan sebenarnya ikut menentukan seberapa jernih frekuensi doa dan ketenangan batin yang kita pancarkan setiap hari. Menjaga kebersihan baju bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal menjaga kehormatan tubuh kita yang menjadi rumah bagi jiwa kita sendiri. Topik ini bukan untuk nakut-nakuti kamu soal barang bekas ya Sobat Jiwa, tapi untuk mengajak kamu semua untuk bisa lebih sadar. Kita harus sadar penuh terhadap apapun yang kita izinkan masuk ke dalam ruang hidup kita. Jangan sampai karena mengejar tren atau ngerasa nggak enak hati, kita malah membiarkan sampah emosi orang lain menghambat pertumbuhan jiwa kita sendiri. Gimana menurut kamu Sobat Jiwa pembahasan hari ini? Seru kan? Kalau kamu punya insight lain, silahkan kasih komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.